apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang sehat dan baik ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai, gue pengen ngucapin dulu ke kalian semua, selamat datang di Geter 2021. Perkenalkan, nama gue Indi yang bakal jadi MC di acara Geter malam ini dan yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, acara Geter alias Gelmap Tertawa ini tuh spesial banget. Karena apa? Karena di acara ini tuh kita bakal ngomongin seputar apa aja sih suka, duka, dan kejadian unik yang udah kejadian di Gelmap tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau misalnya kalian belum tahu nih ya teman-teman, for your information atau FYI, Geter itu tuh merupakan mata acara baru di Gelmap FISIP UI. Jadi malam ini tuh bener-bener perdana penayangan dari Geter di acara Gelmap tahun ini ya. Nah, tapi di sini gue nggak sendiri loh. Seperti yang kalian udah bisa lihat nih ya di layar kalian, di sini gue udah ditemenin sama beberapa talent yang bakalan nemenin gue untuk rumpi-rumpi dan berbincang-bincang seputar Gelmap tahun-tahun sebelumnya. Boleh kali ya disapa-sapa dulu teman-teman kita, penonton kita. Halo guys, halo Gomates. Nah, udah ada yang nyapa para Gelmates tuh. Kayaknya para talent udah nggak sabar nih ya untuk berbagi cerita mereka seputar Gelmap kepada kita semua. Tapi nih, sebelum kita dengerin para curhatan mereka mengenai Gelmap tahun-tahun sebelumnya, kayaknya tuh kurang afdol gitu nggak sih kalau kita belum dengerin sambutan dari Ketua PO Gelmap 2021 yang keren banget. Langsung aja kali ya kita panggil PO Gelmap kita, yaitu Jessie atau Jessica Christina. Yuk, waktu dan layar dipersilakan. Halo semuanya, pertama banget aku mau bilang makasih nih buat teman-teman dan kakak-kakak yang udah menyempatkan waktunya buat kumpul di sini hadir di acara kita yaitu Gelmap Tertawa untuk sharing-sharing nih cerita-cerita kalian yang seru, yang menyenangkan atau yang memalukan mungkin soal Gelmap-Gelmap sebelumnya. Nah, semoga acara ini bisa jadi acara yang fun, santai, dan menyenangkan untuk teman-teman sharing cerita apapun yang kalian mau sharing, dengan harapan mungkin teman-teman maba yang nanti nonton atau dengar ceritanya bisa ngerasa ini gimana sih euforianya Gelmap sebenarnya, seseru apa sih Gelmap sebelum-sebelumnya. Nah, untuk itu have fun semuanya. Semoga acara ini bisa jadi acara yang menyenangkan dan seru buat kalian semua. Thank you. Oke, thank you banget Jessica atas sambutannya. Nah, tadi kita udah dengerin juga nih ya sambutan dari Ibu PO kita yang menandakan bahwa acara Geter ini bentar lagi bakal langsung mulai. Nah, untuk memulai acara Geter kita, gue udah nyiapin ya satu jurusan dan dua perwakilannya yang kayaknya tuh udah gak sabar banget nih untuk menceritakan suka duka mereka dan keseruan mereka selama di Gelmap. Siapa lagi kalau bukan jurusan antropologi yang bakal diwakilin sama Dendi dan Enzo. Buat Dendi dan Enzo, boleh nih bergabung di atas panggung sama gue. Halo Dendi dan Enzo, boleh kali ini ya disapa-sapa dulu. Wah, ya. Waduh, ini Enzo kok kebalik gitu di layar gue. Ini waktu tidur gue kayak burung serindit dibalikin. Emang lah ya, pas lah ya sama acara kita yang berlangsungnya itu malam-malam. Nah, buat Dendi dan Enzo nih, gue pengen nanya ke kalian. Kira-kira kalian tuh punya nggak sih pengalaman yang nggak terlupakan atau selama ngegelmap di tahun-tahun lalu? Siapa dulu nih, Den? Lu atau gue, Den? Gue aja, Jo. Gue ngakak Siapa? liat Indi. Dendi nih kayaknya udah gak sabar banget ngomong nih. Iya nih, Dendi, coba. Boleh deh, Dendi dulu deh. Gue aja, Jo. Gue aja, Jo. Gue belum kepikiran aja. Oh iya, ya udah. Kalau gue sih yang tak terlupakan ya kalah taruhan sih. Kira-kira bisa diceritain deh nih ke kita semua. Gimana ceritanya lu bisa kalah taruhan dan yang lu taruhin itu apaan? Pertama kalau kalah taruhan ya emang gue nggak hoki aja sih kebetulan. Jadi tuh ceritanya waktu itu kan film Antrop ya buat Gelmap tahun 2020. Kan membawakan temanya sama semua ya cancel culture ya, Den. Nah, terus tuh si pemeran utamanya tuh Den lo yang cerita Den, kita bareng-bareng lah, jangan gue sendiri kan, kita kan Antrop orangnya solid banget gitu, kekerabatan. Iya. Timpal-timpal aja, Den. Coba Den, gimana Den? Gimana Den? Si karakter utamanya gimana? Menimpali lah ya, boleh saling menimpali. Iya, Di, lu telat, mending lu diem aja, Di. Canda. MC-nya kurang welcome di sini ya.
Jadi tadi sampai mana? Iya, jadi kan temanya tentang cancel culture yang sampai sekarang gue juga nggak tahu itu tema apa aja, Jo. Coba jelasin, Jo, itu temanya apa ya? Kita have fun aja lah. Kan Gelmap buat have fun tujuannya, ya nggak? Jadi meskipun Iya. kalian nggak tahu tema dari cancel culture itu, tapi kalian tetap memberanikan diri untuk ikutan Gelmap gitu lah ya. Wah iya dong. Kan sebagai Kita nggak berani, kita dipaksa nggak sih, Jo? Nah itu tuh lebih Apaan tepatnya. apa itu Ditodong. berani? Iya. Kita Tiba-tiba ngeliat ditembak, grup gue angkatan jadi Ini masuk ya. terlalu jujur nih kayaknya. Mau tuh Iya. gue. Gila di grup udah dijadiin PJ. Wah udahlah mau gimana Iya. lagi udah nginjak Gak ada ranjau. konsen-konsennya ini pelanggaran HAM ini. Coba anak politik gimana ini pelanggaran HAM ini politik. Ya, Nggak ada ntar konsen dong. ini. Kasih panggung Tapi buat Antrop meskipun dulu dong. Antrop dulu dipaksa, tapi dong. meskipun dipaksa kalian tetap punya lah ya pengalaman Oh. yang menarik dan gak terlupakan dari Gelmap. Coba dong tolong diceritain ke kita semua. Oh iya. Iya jadi oke gue lanjut tadi ya. Jadi tuh ceritanya si karakternya ini kan seorang gay gitu. Terus dalam filmnya itu ada scene di endingnya gitu dia nelpon pacarnya. Nah, gitu. Terus akhirnya tadinya ada pemeran yang jadi si pacarnya si tokoh utama ini kan. Cuman entah kenapa ngeghosting kabur gitu. Oleh karena itu akhirnya ditunjuk secara ngasal tuh. Kira pada nggak mau. Ini kita nggak mau bukan karena apa-apa nih, karena kita emang nggak bisa acting. Ya udah akhirnya biar adil, ya udah kita taruhan tuh. Ya sesial-sialnya gue kalah. Terus itu gue beneran yang bener-bener, aduh itu gue bad trip tuh karena tuh kayak harus yang sweet talk gitu tuh gue nggak bisa banget kan. Tapi ya nggak apa-apa. Akhirnya kayak gue bingung kan pas lagi recording tuh. Aduh gue udah nggak bisa nih. Terus sutradara gue tuh meyakinkan, Zo, lu bayangin Zo, lu di posisi itu. Terus gue kayak, oh iya, terus akhirnya berhasil, alhamdulillah gitu sih. Itu unforgettable sih. Tapi kalau gue disuruh ngelakuin lagi, Gimana? nggak mau sih, nggak mau juga. Enggak. Oke, tapi ini pertanyaan gue nih, yang ditaruhin tuh sebenarnya apaan? Nggak ada sih, nggak ada yang ditaruhin. Yang penting, apa yang ditaruhin? Wah, itu yang ditaruhin. Itu classified, itu Oh, oke. yang tahu-tahu aja. Bisa dibuka untuk para girlmates nih ya. Oke deh. Nah, kalau misalnya untuk Dendi sendiri nih yang dari tadi udah cengengesan aja gitu ya, dia nunjuk Enzo buat cerita duluan, tapi dia cengengesan sendiri. Kayaknya dia udah nggak sabar banget nih untuk cerita sebenarnya. Iya. Iya jadi mungkin kita cerita dulu kali ya, Jo. Tiba-tiba ditembak, Jo, kita, Jo. Mungkin kita kasih tahu dulu kita sebagai apa nih di Gelmap ini. Gue sendiri kan jadi ini ngebantu-bantu di musik dan jadi di film juga. Lu, Jo, jadi apa, Jo? Iya, kalau gue sih di PJ Musik juga nih bareng Dendi nih. Gitu. Oke, jadi kalian PJ Musik dan pacaran di drama itu? Enggak, bukan sama Dendi, Oh, jadi pasangannya bukan Dendi, oke. Di film enggak, di asli ya. Waduh. Masuk. Agak came out ya di sini, Den. Came out ya, Den di sini, Den. Konsepnya came out. Oke deh. Coba Dendi bisa ceritain gak nih pengalaman menarik apa yang lo alamin selama jadi PJ Musik di Gelmap tahun lalu? Banyak banget sih. Gue kayak, aduh keren banget sih Gelmap, bikin gue kayak, wah keren pokoknya. Jadi intinya kan gara-gara gue masuk ngebantu-bantu di musik, sebenarnya gue tuh kayak udah jarang banget gitu main musik. Terus gara-gara Gelmap gue jadi megang drum lagi nih. Setelah gue main drum di situ, gue setelahnya tuh kayak jadi banyak tawaran gitu loh. Misalkan gue tiba-tiba diajak ngeband sama beberapa temen, terus tiba-tiba diajak ngisi lagu gitu di bandnya temen. Itu gara-gara Gelmap. Kalau dapat tawaran jadi pacar, ada nggak? Enggak. Enggak ada. Oh iya, sumpah nih gara-gara Gelmap ya, gue ketemu cewek. Jadi gini ceritanya. Jadi kan gue kan mau rekaman drum. Terus gue kan lagi OTW, terus di studio itu tuh gue ketemu cewek gara-gara buat rekaman ini kan, rekaman Gelmap. Nah, ya udah gue ngeliat anjir cantik banget nih cewek. Terus ya udah gue ngiseng gitu ngajak kenalan. Namanya Siska. Ya udah gue pegangan tangan kan. Nama gue Dendi. Terus dia ngomong, "Oh iya, namaku Siska," gitu. Nah, terus setelah beberapa lama kan gue pegangan, terus gue ngerasa panas gitu loh tangan gue. Oh, emang lu pegangan berapa lama, Den, sampai kok bisa kerasa suhu badan dia gitu? Iya, kayak panas. Kok anjir ini kok cewek panas banget. Oh, ternyata namanya Siska Kubur.
Pantes Ya. panas. Apa sih Enzo Aduh. nih, temen lu nih ngaco nih ceritanya nih ya. Ini apakah bener terjadi atau enggak nih Enzo? Atau temen lu cuma speak-speak aja nih ternyata? Kan seperti yang dibilang ya, kalau di Antrop itu hal-hal kayak gini classified ya, jadi gue nggak ada komen. Oke. Ya jadi intinya gue gara-gara jujur nih ya, gara-gara Girl Map gue jadi banyak tawaran-tawaran gitu loh, kayak ngebuka jalan gitu loh. Kalau dari Enjoy sendiri gimana? Iya Kalau nih, gue kira-kira ya Enzo. itu juga sama tuh, gue kan karena ngisi waktu itu kebetulan gue dibuat ini nih apa OST-nya filmnya di Antrop ini ya, gue Waduh. yang inilah yang nge-direct gitulah ibaratnya, yang kompos gitu-gitu tuh. Terus jadi karena adalah kedengeran permainan gue di sini ya, diajak lah main news ini, tapi ya gitu deh. Gitu. Terus Waduh, wah jadi bisa disimpulin nih ya, kalau dari untuk Dendi dan Enzo sendiri, karena mereka ikut Girl Map, mereka tuh jadi dapat banyak tawaran dan dapat kenalan orang-orang. Wah, betul gak Iya nih? benar. Bener banget Tapi tuh. kalau lu bisa ngedit jangan sampai tahu ya, soalnya nanti lu masuk lingkaran setan pereditan tuh. Gue kasih tahu aja sampai sekarang. Mending kalau lu punya skill ngedit foto, ngedesain, wah jangan dikasih tahu Pak, jangan. Oke deh, Dendi udah mulai memberikan tips and trick untuk para girlmates yang mau daftar. Kalau misalnya bisa ngedit, jangan sampai ketahuan. Bener gak tuh kayak gitu? Oke, makasih banget nih ya untuk Dendi dan Enzo yang udah bersedia berbagi cerita dan pengalaman unik mereka sama kita semua, yang tentunya seru banget dan gak terlupakan. Nah, jadi kita tuh bisa tahu ya guys, dari ceritanya Dendi dan Enzo ini, kalau Girl Map tahun lalu tuh meskipun dilaksanakan secara online, tapi tetap seru banget. Hah, emang online, Jo? online ya, oh iya online. Nggak ada tuh ketemuan gitu, nggak ada, nggak boleh. Oh, aturannya nggak boleh ketemuan kan ya? Nggak boleh deh. Online, full Nggak online ada kan ya? kayak gitu. Even bikin film juga online kan ya, Jo ya? Online pakai Gmeet Iya tuh dong. di nggak ada ketemuan gitu. Waduh, Ada mereka nih kenalan. kayaknya Dendi dan Enzo ini bener-bener mematuhi banget itu ya, apa tuh namanya, peraturan PPKM ya. Jadi mereka sama sekali nggak ketemu meskipun untuk syuting film. Waduh. Oke deh, thank you Dendi dan Enzo udah bersedia untuk join di atas panggung ini. Oke. Selanjutnya nih guys, udah ada juga nih yang kayaknya udah siap banget nih untuk berbagi cerita sama kita semua. Dan mereka itu nama panggilannya adalah Duo Maut Ilmu Politik. Waduh, dari namanya aja nih udah keren banget gitu. Gue udah gak sabar banget buat dengerin cerita dari si Duo Maut ini. Dan dari nama mereka ya, itu udah berima-rima gitu. Jadi kayak beneran maut lah duo ini. Langsung aja kita panggil untuk Kakak dan Rafka, silakan join di atas panggung. Selamat malam, geter. Girl Map bergetar. Waduh. Iya, nah udah disapa-sapa nih. Oke, halo Kakak dan Rafka. Gimana nih perasaannya malam ini? Ya bentar. Suara gue kedengeran nggak sih? Suara gue Kedengeran. Karena Kedengeran. sesuai prokes gitu ya. Gitu. Karena kita udah divaksin, udah swab juga. Mau cepat. Wah, bagus banget nih. Oke deh, sekarang gue langsung aja kali ya mau nanya ke kalian berdua nih. Selama kalian ikutan Girl Map tahun lalu, kira-kira ada nggak nih pengalaman yang nggak terlupakan yang bisa diceritain ke kita semua? Boleh itu suka maupun duka. Oke, jadi gua itu adalah kontingen musik dan kontingen puisi di Girl Map tahun lalu. Tapi pas kontingen musik gua tuh ganti nama. Jadi Jadi apa relocable. tuh kalau boleh tahu? Jadi relocable karena saya jadi ya yang ngurusin opras gitu ya. Menyedihkan sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Karena pas puisi gue ikutan beneran gitu ya. Gue beneran jadi kontingen menulis puisi tapi nggak baca. Yang baca itu teman gue namanya Tama gitu kan. Tapi kan sebagaimana perlombaan gitu ya, pasti ada penilaian dan ada juri. Tahu nggak sih jurinya ngomong apaan ke gue gitu ya, pasti kayak ngeliat hari gue. Indinya nge-lag juga, saya ditemani 2 orang nge-lag. Ya, intinya coba ya besok bisa beralih ke Excel Home ya. Soalnya Excel Home ada promo katanya ya, 500 Mbps cuma berapa ratus ribu kan. Jadi kayak boleh ya Indi. Kenapa jadi promosi kakak? Anda bukan promosi, tidak disponsori. Bercanda. Terima kasih Kakak atas promosinya. Ini biasanya tidak terjadi teman-teman, maaf sekali ya. Apakah sekarang MC udah jelas? Udah jelas gitu. Udah jelas. Oke. Kayak masa Saya depan perlu anak ganti nama, komunikasi. Indi, gitu. Kayak masa depan anak Waduh. komunikasi jelas. Jelas banget. Tapi nama panjangnya jangan IndiHome ya, Indi ya. Bukan IndiHome kan. Karena lagi error. Kan. Oke, jadi gue kontingen puisi gitu kan ya. Gue kontingen puisi.
Terus katanya karya gue tuh dibilang abstrak generik. Waduh, abstrak generik. Bahasa apa itu? Terlalu ndaki buat anak FISIP sekalipun. Apa abstrak? Ya, Jadi ini bisa, generik bisa bajunya. dijelasin nggak nih? Arti dari Ini kata abstrak generik itu apaan maksudnya? abstrak generik. Ini Oh, bajunya nih. abstrak generik ya. Ini Bahkan bajunya gue aja generik kan. bener-bener gak pernah dengar. Bajunya generik gitu ya. Muka saya abstrak gitu. Jadi abstrak generik adalah diri saya. Waduh. Aduh, lu tolong jangan Aduh. merendahkan diri sendiri lah ya untuk Kak Rafa ini. Gak apa-apa, karya Pablo Picasso. Waduh, tapi Ini begitu. Jadi, ini antara ingin ngelucu sama sadar gitu loh. Jadi beda tipis antara lucu sama sadar tuh beda tipis. Beginilah benar, jadinya gitu. Jadi seperti itu ya lah ya pengalaman Kak Rafa selama menjadi kontingen puisi, dia menemukan kata-kata baru gitu dari para jurinya ini. Kalau untuk kakak sendiri nih, apa pengalaman yang lu alamin selama ikutan Gelmap? Oh, mungkin gue sebelum ngasih tau pengalaman gue pengen apresiasi dulu nih buat Getar nih. Gokil banget Getar bisa ngundang Tantan ke sini ya. Tantan masuk Kesos sekarang ya. Gue baru sadar gitu loh, ada Tantan di Kesos sekarang kan. Kayak wow, gokil nih. beda, Gue suka beda. banget Gelmap. Oh, Itu beda katanya ya? lagi senyum-senyum ya, Kak ya? Oh ya. Loh, Wah, kok ini jadi ya. roasting saya nih? Mohon maaf, mohon maaf. Enggak, Sudah saya join tidak. sama kita di atas panggung. Oke. Iya. Nah, apresiasi gitu kan. Oke, jadi ini sebelumnya gue juga pakai kacamata di kepala, soalnya yang minus bukan mata saya tapi otak saya yang agak minus gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi Waduh. kalau pengalaman gue tahun lalu sih di Gelmap sih, gue kan kebetulan kontingen juga nih. Gue sama kayak Rafa, gue kontingen, dan gue tuh kontingen apa sih, film ya? Film bukan sih yang nggak ketemuan itu, yang nggak ketemu sama sekali, nggak ada tuh ketemuan sama saudara sama pemain, nggak ada tuh PPKM. Yang benar-benar mematuhi social distancing lah ya film ini. Social distancing banget itu, nggak ketemu sama sekali. Gitu, kan. Tapi gue pas itu karena gue ikut lomba film kan, film itu juga agak inovasi ya dari Gelmap tahun lalu ya filmnya. Walaupun kurang gembira ya, tapi tidak apa-apa, ada inovasinya ya. Jujur sekali ya kakak ini. Gue ngelihat gitu loh, setelah gue ikut jadi kontingen film ini, gue jadi semakin sadar gitu loh. Kalau ternyata gue tidak punya bakat di seni gitu loh. Saya cuma sia-sia membawa politik di situ kan gitu. Tapi itu gue tuh bukannya dapet seninya. Saya dapat laptop saya meledak gara-gara ngedit film. Hei, tolong ya ini ya. Ini ngedit film Ini beneran meledak kan? Iya, ini laptopnya beneran meledak. Mohon maaf ini gara-gara Gelmap katanya nggak boleh ketemu, nggak boleh ini. Kan gue jadi harus ngedownload kan tiap scene yang ada kan. Gue download, gue render. Sampai saatnya gue lagi ngerender, tiba-tiba laptop gue keluar asap. Akan gue pikir lah ini gue demi Gelmap dong sampai laptop gue keluar asap, gue rela banget gitu kan. 2 kali gue kayak begini di Gelmap sama PSAK. Memang tidak belajar dari pengalaman. Banget ya kakak ini. Udah begitu tidak dapat nominasi full, emang totalitas. Tapi nih gue pengen nanya nih, laptop lu kayak panas-panas gitu sampai berasap-asap, lu dapat reimburse nggak nih dari teman-teman angkatan atau dari Gelmap buat benerin laptop? Ya kebetulan kagak dapet sih, kalau Senbu tahun ini mau gantiin mah nggak apa-apa. Waduh. Boleh banget ya anak-anak Gelmap tahun ini untuk memenuhi keinginan kakak untuk di reimburse harga servisnya dia. Iya. Jadi kalau teman-teman Senbu mau nge-reimburse nggak apa-apa, masukin dana ke WIAW aja, nanti dimasukin jadi dana WIAW. Waduh, berbahaya Saweria. Dananya ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak nih pengalaman yang unik yang mau diceritain ke kita semua? Gue sih mungkin bukan pengalaman unik kali ya, Raf. Tapi kayak ngelihat seni di FISIP nggak sih? Bener, ngeliat seni di FISIP. Iya kan? Ada tuh seni yang bagus tuh. Videonya bagus gitu. Video profil BEM FISIP. Bagus banget. Udah pernah lihat belum? Belum, sepertinya. Belum pernah. Gue untuk apa juga melihat, Raf. Saya juga tidak ada di situ kan, tidak ada di video BEM FISIP. Untuk apa saya melihat gitu kan? Tidak diterima. Oh, mungkin kayak gitu, Raf. Gue jadi semakin sadar gitu loh. Sudah Gelmap politik tidak dapat nominasi kan, tidak ada bakat seni. Senbut juga ditolak. Berarti kan saya sudah jelas tidak ada bakat seni di FISIP. Wow, Senbut ditolak.
gitu ya. Aduh maaf Ya, banget. tapi nggak apa-apa gitu loh. Tapi nggak apa-apa gitu. Tapi kan di FISIP seni-seni yang lain di FISIP masih banyak nggak sih, Raf? Ya kan Masih banyak. masih banyak nggak? Apalagi ngelihat teman-teman FISIP kan suka apa namanya bikin-bikin merchandise tuh, merch anak FISIP, merchnya Levi's. Apalagi KMF kan merchnya banyak banget kan. Gue tuh Bagus kayak lagi. ngelihatnya nih, buset anak FISIP ini banget ya. Kreatif banget ya. Sampai katanya nih, Raf, ada isunya, Raf. Ada isunya Apa nih. tuh? Apa isunya tuh? Kalau anak FISIP beli merch KMF, merchnya Fisjur itu nanti kalau lu sudah tidak di dunia ini alias wafat gitu loh. Lu nggak dihisap, Raf. Nggak dihisap. Apa tuh? Kalau kagak dihisap diapain coba? Di bidding. Karena anak Waduh, di bidding. Kalau nggak di bidding ulang. Waduh. di bidding 3 ulang. kali. Jadi lu ketemu di sana nggak ditanyain amal baik buruk lu. Yang ditanya ini lo apa namanya? Alur berpikir lu. Selama di dunia ini lu gitu. ngapain? Kenapa di dunia Alur bisa berpikir dan ketolak alasan gitu? kamu memilih tema tertentu gitu lah ya. Alasan kamu memilih tema tertentu gitu. Visi-misi Kalau juga. temanya nggak sesuai, ulang, hidup lagi di dunia. Aduh. Alias Indikator keberhasilannya belum di checklist. Waduh, bahaya. belum cek. Bener-bener powerful itulah ya merchandise yang ada di FISIP ini. Sangat Iya, powerful. tapi bagus banget lah matchnya dari FISIP. Harus beli ya, Raf. Harus beli banget ya. Tuh dengerin ya guys. Apalagi match KMF ya. Apalagi match KMF ya, Raf. Harus beli katanya ya, Raf. Setuju. Ya kan, Den? Bener kan, Den? Ya kan, Ke? Betul, makasih Kak exposure-nya. Bener. Exposure Banyak gratis. sekali nih yang menyaut ya. Oke deh Kakak dan Rafka, thank you banget udah sharing-sharing sama kita semua dan berbagi pengalaman kocak kalian di selama ikut Gelmap tahun lalu. Oke. Nah, jadi kita udah dengerin tadi cerita-cerita dari perwakilan antropologi dan ilmu politik. Selanjutnya nih ya, ini secara pribadi gue udah gak sabar banget nih dengerin cerita dari kedua orang ini. Karena kebetulan dari jurusan gue yaitu ilmu kesejahteraan sosial dan perwakilannya adalah Arke alias Gago dan Kak Abu. Boleh nih kalian berdua join di atas panggung. Belum mulai nih, soalnya beda nih dua-duanya nih. Halo Arke dan Kak Abu. Hai. Mana Cok? Oke, langsung aja, Bu. Apakah kalian udah siap untuk bercuap-cuap bersama kita dan menceritakan pengalaman kalian selama ikut Gelmap? Ini sih yang lucu tuh, sebenarnya Gelmap tahun gua kan masih offline ya. Terus yang paling ditunggu-tunggu tuh PU-nya, pertunjukan umumnya. Terus yang ngeselin tuh sebenarnya gue bukan pemain cadangan. Tapi teman gue tuh yang harus jadi pemerannya malah kayak males-malesan. Dan akhirnya gue jadiin mafia. Jadi tuh tema tuh gue tentang apa ya, Triloka kalau nggak salah dah. Nah yang lucunya adalah pas hari pertunjukan umumnya, ada nih salah satu jurusan yang anak Fisjur terus ngeyel. Dia pemeran juga yang kocak. Ada satu orang nih. Jadi tuh dia pemeran. Jadi tentara gitulah. Dia juga anak Fisjur. Dan kebetulan malam itu lagi final teknik ya, Mi? Apaan sih waktu itu, Mi? Iya, bola lawan teknik. Iya, bola lawan teknik. Ada anak Fisjur satu nih namanya Kavin. Dia udah dandan banget nih pakai baju TNI, udah siap-siap banget tuh antar mau tampil. Dia malah ke stadium dulu buat supporteran, kan kocak. Enggak lu bayangin kayak setelan TNI kan, maskeran, teriak-teriak, terus kayak teriak-teriak sambil ngejagain masker kan make up-nya gitu anjir. Jadi dia udah pakai baju tentara tapi dia tetap mau jadi supporteran gitu ya. Iya, masanya udah make up-an juga di situ, kan harus dijaga banget kan. Kalau supporteran kan tuh ngebacot banget anjir. Terus akhirnya gimana tuh dia? Apakah make up-nya tetap terjaga atau harus make up udah? Terus pas balik-balik ya udah kecapean duluan tuh, gue nggak terlalu ngeliatin pas antrop maju sih. Terus juga akhirnya nama jurusannya ya. Terus soalnya itu memang pas malam itu dia pada sibuk sama jurusannya masing-masing gitu loh. Kayak ya udah kesos antrop politik semuanya. Terus ada lagi pas malam pengumuman itu ada lagi yang kocak. Bukan kocak sih, lebih kesedih. Jadi itu kan pengumuman kan pokoknya pertunjukan umum tuh udah pada pede banget lah, juara 1 2 3 kalau nggak antara 3 itu. Katanya pas pengumuman pertunjukan umum pada nungguin nih. Terus pas pertunjukan umum ya seperti biasa lah, Kom selalu nomor 1 dan gue nggak kaget
kalau kom menang. Terus pas disebut ya udah nggak ada kesos ternyata nih. Wah di situ udah pada bener-bener pada nangis semua, gila kan, pada nangis. Terus kayak ada yang jungkir balik nggak jelas anjing di pohon. Terus ada yang nampol-nampol pohon. Maksudnya apa tuh jungkir balik tuh? Makanya kayak sebagai aksi penolakan gitu loh. Nggak taunya ada yang bisikin nih orang, kayak katanya ya udah sabar, tunggu ntar juara umum aja. Ya udah kan, tunggu nih. Mata udah pada sendu-sendu semua tuh ya kan. Terus pas pengumuman juara umum, ya udah kan disebutin satu juara 3 tuh waktu itu kemarin saya politik kalau nggak salah ada. Terus pas pengumuman juara 2-nya disebutin ilmu kesejahteraan sosial. Terus langsung tuh pada teriak-teriak senang semua kan. Malam itu emang puncaknya sih, gila emang anjir. Terus juara 1 ya udah kom, kayak ya udah gue nggak kaget gitu karena kom kalau menjadi juara 1. Kayaknya anak komunikasi di ruangan ini udah pada cengir-cengir aja nih ya mendengar ketidakkagetan orang-orang. Ini tuh Aldo Brian pemeran utama ya pas angkatan gue, pertunjukan umumnya. Ya udah itu doang sih mungkin yang seru ya. Terus oke deh, dari ditanya ke Abu nih kita bisa tahu banget lah ya teman-teman betapa serunya Girl Map ini pas masih offline. Thank you banget Kak Abu. Oke, kalem. Nah, tadi kita udah dengar keseruan Girl Map pas offline. Sekarang kita move nih ke orang yang mengalami Girl Map pas online, alias Arke atau Gago. Boleh nih Arke cerita ke kita semua. Halo. Makasih nih Abu, ceritanya seru banget tadi. Tadi untung teknik nggak takut ya, kan pas ada baju TNI gitu, wah ini Cakrabirawa nih. Gue ngerinya begitu kan. Gue ngerinya gitu. Masalahnya pakai slayer warna merah di leher ya Pak, kan rada ngeri. Waduh. Iya kan. Iya, nanti abis juara lawan teknik nggak dibawa ke visip lagi, dibawa ke rumah pejabat. Saya nggak canda. Iya. Dari teknik. Iya, jadi buat kalau Girl Map tahun gua itu, gue mau cerita ini dulu sih awalnya tuh di Kesos aja udah seru banget gitu loh. Jadi kan gue sebenarnya iri nih kayak kemarin kan gue ikut Salt juga ya, ada 21 nih lagi apa namanya, lagi Salt nih, terus ya udah wah lagi tunjukan Girl Map nih ketua kontingen kan, wah sampai kayak yang orasi gitulah gitu kan, kayak pilih gue gini ya gitu kan, wah seru dah gitu. Terus gue langsung flashback gitu ke angkatan gue, karena di angkatan gue tidak ada yang mau maju dong. Waduh, sebenarnya MC salah satu yang tidak mau maju ya. Iya, karena di angkatan gue tidak ada yang mau maju, akhirnya diem-dieman dulu tuh di Zoom waktu angkatan gue, akhirnya ada yang mau maju, si Zevanya Kalista tuh. Jadi nggak perlu orasi gitu kalau angkatan gue tuh awalnya juga udah seru banget tuh. Terus yang kedua apa ya, gue sebenarnya kan awalnya juga nggak mau ikut Girl Map ya, maksudnya biasalah namanya maba gitu kan, masih malu-malu sih ya, malu. Terus apa namanya, masih terpaksa gitu lah ya. Iya kan, maksudnya apaan sih, takutnya gue dapet exposure gitu kan, malu gitu. Terus ya udah nih, akhirnya gue ditarik nih jadi PJ musik di Girl Map kan. Oh ya, akhirnya gue nge-floor nih, banyak kan, ini yang mau bantuin Kesos di Girl Map di bagian musik, PC gue ya gini ya, PC dong, banyak nih, hampir 10 sampai 12 orang deh sekitar gitu kan. Gue udah pede nih, punggawanya banyak, wis. Udah ngobrol rapat lah pertama. Ternyata dari 11 itu banyakan yang tidak bisa main musik dong. Jadi saya yang penting mereka sudah memberanikan diri untuk daftar lah ya. Saya kira pede nih, saya kira pede. Wah, mana dong, akhirnya banyakan yang nulis musik gitu, nulis lirik kan, akhirnya kan bikin lagu tuh buat dan scoring kan, seingat gua di angkatan gua. Ya udah akhirnya snowballing aja, lagunya jadi gitu. Udah. Terus di film ya, gue lupa. Iya, film gue juga suruh bantuin kan, bikin artwork sama buat yang
Agak snowball ya. Terus apa namanya? Gue bikin gue lupa namanya apa? Poster ya buat 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 film kan, buat film ya udah. Bener-bener. Ya akhirnya ya sama lah dengan jurusan-jurusan lain, taat protokol kan gitu-gitu. Untungnya tidak digagalkan. Untung kita menaati protokol, pakai masker. Kalau tidak, sama kayak jurusannya. Gue nggak mau nyebut. Agak canda-canda. Disimpan aja lah ya untuk rahasia dapur. Ya, kita rahasia dapur. Jadi, gitu sih. Jadi, ya gitu. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya gue juga iri sih sama cerita-cerita Abu kan. Ada yang nangis-nangis, mukul pohon lah gitu. Guling-guling, ada yang guling-guling juga ke Pohon kan, kalau ada yang guling-guling ya gue gimana gitu kan, kalau online guling-guling nggak kelihatan juga, jadi nggak terlihat dramatisirnya, nggak kelihatan gitu. Menurut kita juga pengen gitu ya, guling-guling di bawah pohon. Iya, terus di zamannya Abu kan masih ada juara umum ya gitu kan kalau di kita tidak ada tuh, karena tidak ada juara gitu kan. Kalau di angkatan kita itu festival, bukan kejuaraan lagi gitu. Canda. Tidak. Itu sih. Udah sih. Jadi itu ya pengalaman dari Arke itu sendiri, meskipun dia banyak yang nge-PC-in dan mau bantu dia, tapi yang mau bantuin itu sebenarnya nggak tahu mau bantuin apaan, karena mereka nggak bisa main musik. Tapi tetap aja meskipun kayak gitu, yang penting udah mendapatkan dulu nih ya pengalaman dari Girl Map itu sendiri. Apalagi tadi ceritanya Kak Abu juga kan ya, gue juga sama nih kayak Arke, gue pengen banget ngerasain yang namanya nangis-nangis dan guling-guling kalau kalah. Gue mau titip salam dong, dikit doang buat ini, belum gue sampein sih dari awal. Oke, boleh Kak Abu. Buat nih khususnya buat yang ini yang ikut dinamika agama pas angkatan gue, siapapun yang udah pernah dibuat nangis sama Gabe itu koordinator Gemap tahun lalu, itu kalian terima aja karena itu emang biar kita bisa juara 2 gitu. Tanpa Gabi juga kita nggak akan bisa juara 2 kan, anjay. Sama semuanya lah, kalian keren. Loh, kok begitu Bu? Tanpa Gabi? Gimana? Bagi teman-teman yang merasa pernah dimarahin sama seseorang yang bernama Gabe ini, tolong dimaklumi aja, karena itu untuk kebaikan kesos juga. Oke deh, thank you banget untuk Arke dan Kak Abu yang udah bersedia berbagi ceritanya sama kita semua. Thank you sekali lagi. Kita kan udah kayak dengerin dari 3 jurusan lah ya, dari antropologi, dari 2 maut ilmu politik, dan dari kos. Nah, sebelum masuk ke jurusan lainnya, gue pengen main game dulu nih sama para talent-talent kita di sini yang udah hadir. Jadi, sebelum kita main game, gue pengen minta dulu dong kepada para talent nih untuk on cam dulu biar kita main gamenya. Jadi untuk teman-teman semua talent-talent yang ada di sini, kali ini kita bakal main games yaitu Never Have I Ever. Nah, pastinya kita udah nggak asing lah ya sama game ini. Jadi nanti aku bakal nyebutin beberapa pertanyaan dan kalau misalnya jawaban kalian I have, kalian bisa pakai fitur raise hand yang ada di Zoom, dan kalau misalnya jawaban kalian never, gak usah ngapa-ngapain, diam aja. Oke, siap ya semuanya ya? Oke, pertanyaan yang pertama adalah, never have I ever rela begadang demi Girl Map? Yuk, yang jawabannya I have boleh banget nih, langsung dipakai fitur raise hand-nya. Wah, kayaknya lumayan banyak nih ya yang bergadang demi Girl Map. Oke, mungkin aku pengen ngajak ngomong satu Azmi kali ini ya dari Sosio, bisa jelasin nggak ke kita gimana? Sorry. Gue tes drive doang nyoba aplikasinya. Aduh. Oke, nggak apa-apa Azmi. Jadi tandanya Azmi belum pernah begadang di Girl Map. Mungkin ini kali ya, Kak Abu nih dari Kesos yang tadi baru kita ajak-ajak ngomong. Kira-kira begadangnya itu ngapain nih? Lebih ke ini sih, kan gue dulu juga ngurus tapang ya, jadi blackman gitu, operasi Girl Map di Kesos. Jadi itu kayak malam-malam nyari barang, terus kayak ngetok palu, bikin buat, pokoknya bikin semua keperluan gemapnya udah sampai tengah malam, sampai ya udah bahkan sampai tengah malam divisi mengergaji gitu-gitu anjir. Terus nginep di kosan teman.
ngechat gitu-gitu dah pokoknya dah. Tapi emang seru sih. Tapi ya gitu yang capek banget, sumpah. Tipes-tipes dah sekalian. Waduh, jangan dong. Tapi meskipun capek-capek kayak gitu, pengalaman bersama teman-temannya tuh kerasa banget ya, Kak? Banget Oh. sih. Bikin bonding Oke emang. deh. Katanya Abu cinlok tuh. Kagak ada cinlok anjir. Bisa nih, ini agak nyambung kalau cinlok sama pertanyaan kita yang selanjutnya. Mungkin nanti Kak Abu bisa raise hand lagi ya. Oke, satu lagi nih ya, orang yang mau aku ajak ngomong, Enzo deh. Gimana ceritanya lu bisa begadang demi Gelmap? Gue nge-record buat OST-nya tuh, gue kan agak perfeksionis ya, nggak sesuai sama metronomnya, gue kesel banget tuh. Jadi gue bener sampai jam 3 tuh. Terus sama gue take solonya, ada yang take solo cuma sekali, ternyata ini ya doang, metronom ini. Nggak ngikutin metronom. Jadi kayak ngetek apa kayak ngerekam ritmenya gitu, gue kesel. Sorry. Maksudnya, sorry. Maksudnya, astaga, itu kok tidak ini ya, tidak sesuai tempo. Akhirnya, wah ngulang-ulang terus sampai akhirnya hapas nih, gitu. Tapi seru, gue puas sih hasilnya. Oke, jadi meskipun harus merelakan waktu tidur, yang penting hasilnya tuh sesuai dengan kemauan lo lah ya. Oke, makasih. Boleh nih kita di lower dulu tangannya, karena kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan kedua, never have I ever dapet teman akrab atau sahabat karena Gelmap. Rafka kali ini ya, bisa diceritain gak tuh gimana caranya lu bisa dapet teman akrab atau sahabat pas ikut Gelmap? Jadi gimana ya, gue kenal beberapa orang lewat itu sih, jadi kontingen puisi gitu. Gue awalnya kagak kenal gitu kan. Ternyata tiba-tiba sama-sama nyeni gitu ya, sama-sama ndaki bahasan. Jadi habis itu jadi deket gitu kan. Tapi nggak sayang dong, kan enggak dong tentunya. Kan temen. Oke, yang penting dapat temen lah ya. Kalau perasaan sayang tuh bisa mengikuti di kemudian hari. Oke, thank you Rafka. Satu lagi nih ya, Arke nih. Oke, gue mau nanya sama lu Arke. Gimana caranya lu bisa dapet temen akrab atau sahabat karena Gelmap? Wah, Abu curang nih, langsung turun tangannya. Gila emang. Dia tuh udah bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan tentang gebetan. Jadi karena pertanyaannya teman, Kak Abu langsung lower hand lagi. Iya benar. Soalnya Abu gua kasih apa dikit-dikit aja ya, emang Abu dapat gebetan emang gitu. Iya, jadi ceritanya kan gue sebagai PJ musik ya, jadi otomatis orang-orang yang di situ maksudnya ya yang ikut di bawah gue kan berarti yang suka musik juga kan. Ya udah akhirnya nggak tahu kenapa Gelmap itu jadi jalannya. Akhirnya ada gue punya band namanya Bendis, itu apa namanya kebentuk gitu di Gelmap itu. Sebenarnya kecelakaan sih, tapi akhirnya apa namanya sampai jalan sampai udah mau semester 4 sih gitu. Oke, ini Bendis ini kayak udah terkenal banget nih ya di seantero anak saya. Aku aja. Oke, thank you Arke. Udah siap ke pertanyaan selanjutnya? Kayaknya Kak Abu udah gak sabar banget nih sama pertanyaan ini ya. Never have I ever ketemu gebetan atau ngebucin pas Gelmap? Gue request Abu dong. Gak usah malu-malu teman-teman, langsung aja diangkat tangannya. Sikat Bu. Gue request Abu dong. Sumpah kagak ada orang Zone. sebelum Gelmap udah dapet. Waduh. Dobri. Oke, udah ada nih tadi yang raise hand. Kayaknya tadi Kak Brian raise hand apa enggak ya? Itu Dobri resen tuh. Oke, boleh nih Kak Brian diceritain ke kita semua. Kok bisa sih dapet gebetan pas Gelmap gitu? Gue juga mau tahu caranya kayak gimana. Sorry kalau dapet gebetan enggak, tadi kan ditanya ada yang ngebucin apa enggak ya. Kalau pas Gelmap nih gue sempet ngebucin nih. Sebenarnya jadi waktu itu beda jurusan sih. Gue sama temen gue ini, dia ada di jurusan sebelah. Munculin di layar do. Munculin di layar orangnya do. Iya, dia beda jurusan sama gue, tapi ya karena kita sama-sama Gelmap kan waktu itu offline ya. Kalau offline kan ya latihan dari sampai malam gitu kan. Nah, baru bisa bucinnya tuh jadi balik Gelmap gitu kan. Nah, balik Gelmap jadi malamnya balik bareng ya paling kayak gitu. Terus waktu itu sama-sama pernah cabut latihan Gelmap sih sekali. Ini ada Naya. Sorry ya Naya, pernah cabut. Oh, udah kan. Iya, jadi waktu itu iya, saking magernya kan waktu itu kayak aduh pusing banget nih Gelmap mulu kan. Aduh capek juga nih, kayak udah refreshing. Terus sama-sama ini nih cabut bareng
dari latihan gitu sekali. Dan kebetulan dia sutradara gitu kan di sebelah. Kalau gue sih cuman talent, jadi nggak apa-apa. Gitu sih paling. Jadi dia rela cabut demi untuk ngebucin. Oke deh Kak Brian, thank you banget ceritanya. Mungkin kita bisa kali ya kasih panggung sedikit untuk Kak Abu yang dari tadi udah dipanggil-panggilin nih namanya. Bisa nggak tuh diceritain ke kita semua? Gimana, apakah kakak ngebucin atau dapat gebetan? Kagak Atau ada, dua-duanya? gue. Sumpah gue ngelebab cuma nukang doang kerjaannya, sumpah. Nggak ada ngebucin. Oh oke. Untuk teman-teman yang lain, apakah benar Kak Abu nggak ngebucin atau itu bohong Bener. doang nih? Itu lu kan nukang sambil bucin, Bu. Tuh kan. Kagak, gue cuma dapet sahabat doang sama teman gue bertiga itu kemarin. Jadi ya udah ngabisin aku bertiga doang, bukan ngebucin. Gitu, guys. Oke deh, thank you Kak Abu dan Kak Brian. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Never have I ever nggak pede buat ikut Girl Map. Yuk, jujur aja nih. Yang nggak pede untuk ikut Girl Map, adakah? Wah, ternyata duo maut kita sebenarnya nggak pede, guys. Apa langsung aja kali ya, keduanya boleh nih untuk off mic dan ceritain ke kita semua kenapa kalian nggak pede. Ya gimana mau pede, mau ngerjain Gelmap mikir tugas politik. Siapa yang pede buat ikut Gelmap kan? Review udah nungguin tuh di laptop kan, tapi render film juga nungguin, makanya kayak udahlah, gue nggak pede lah di Gelmap. Ya nggak sih Raf? Apa lu pede? Bener banget. Gue tuh puisinya tuh jadi ya karena anak politik gitu ya. Jadi ada teori postmodern gitu kan, ada teori konflik sosial. Waduh, ribet banget tuh puisi. Tapi apakah setelah ikut Girl Map kalian menjadi semakin percaya diri? Ya semakin percaya yang tadi, saya tidak punya bakat seni. Semakin ya. Kayaknya agak berbeda ya. Oke deh. Bilang abstrak generik setelah Gelmap abstrak gitu ya. generik. Iya, lanjut. Ya, judulnya aja kira nama vaksin. Oke, thank you Kakak dan Kakak. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih ya. Never have I ever dipaksa temen ikut Girl Map. Kayaknya banyak banget yang bakal raise hand. Never have I ever dipaksa temen ikut Girl Map. Ayo semua ngaku aja. Karena sebenarnya saya juga dipaksa dulu. Oke, udah banyak. Cuma Dendi kagak ya? Ya, sepertinya Dendi tuh dari awal sampai akhir dia nggak pernah begadang, dia nggak dapet temen juga, dia nggak dapet gebetan juga, dia pede ikut Girl Map. Oh, ternyata dia terpaksa ikut Girl Map. Oke deh. Siapa nih yang mau gue ajak ngomong? Mungkin yang dari tadi belum pernah raise hand, Dendi deh. Boleh nih diceritain. Gimana, kenapa lu bisa dipaksa ikut Girl Map? Ya, boleh. Enjo cerita. Enjo aja yang cerita, jangan gue dong. Buset ya, udah kayak masa butuh jubir kayak terbungkam. Dendi nggak butuh jubir. Awas hati-hati Zo. Ini masalahnya nanti ada dipantau di YouTube Zo. Iya. Oke, gimana nih ceritanya kalian bisa dipaksa ikut temen dan kenapa kalian rela-rela aja gitu dipaksa? Ngomong dong. Bukan jubir lu, Allah Akbar. Ya udah, ya intinya gue ini karena nggak ada yang bisa drum gitu waktu di Android tuh, jadi ya udah mau nggak mau gue harus ngisi, dan yang kedua nggak ada yang bisa ngedit video juga, jadi ya udah mau nggak mau gue ngisi gitu. Oke deh, tapi meskipun terpaksa, lu tetap seneng kan ikut Girl Map? Iya, waktu nawarin sih pakai pisau gitu, mau nggak? Enggak, mau nggak lu, mau nggak gitu. Nyaris keluar. Sorry. Aduh. Oke deh, thank you Dendi ceritanya. Jadi itu ya guys, 5 pertanyaan udah kita ajukan tadi. Mereka udah menjawab never ataupun I have. Thank you semuanya. Iya nih bener banget Kak Brian, saya agak pusing gitu ya, karena mereka mempunyai juru bicara masing-masing. Saat disuruh ngomong tidak mau bicara, tapi saat gak disuruh ngomong mereka tahu-tahu. Oke deh, tapi nggak apa-apa, tetap seru banget. Nah, selanjutnya nih, kita bakal kembali berbincang-bincang lagi dan kembali ngegosip lagi tentang Girl Map. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, gue pengen manggil dari jurusan komunikasi, yaitu Kak Brian. Boleh nih Kak Brian gabung sama aku di atas panggung ini. Halo Kak, gimana nih perasaannya malam ini? Udah diajak manggung?
Wih, seru banget dong. Wih, kayak tiba-tiba apa nih kan mau diajak sharing-sharing. Oke, boleh deh sharing-sharing sama teman-teman Gelmap. Oke deh Kak, mungkin bisa kali ya diceritain ke kita semua apa sih pengalaman seru, pengalaman suka ataupun pengalaman duka yang Kakak alamin selama ikutan Gelmap? Itu lumayan ini sih, lumayan seru, pressure, terus kayak tegang gitu-gitu kan. Soalnya ya kayak mungkin yang teman-teman juga tahu kan, kalau misalnya dari apa namanya senior-senior kom tuh kan rata-rata sebelumnya tuh udah pada dapat inilah kayak penghargaan gitu di Gelmap. Nah, terus jadinya kalau angkatan 2019 nih tiba-tiba Gelmapnya kok kayak gini. Nah, itu kan pastinya ada pressure sendiri gitu. Walaupun pada dari kating-kating bilangnya santai aja, kita di sini cuman refreshing, kita senang-senang gitu. Tapi di angkatan 2019-nya tidak. Itu kayak Aduh, pressure kenapa tuh banget Kak? kan. Iya, jadi yang waktu itu sih sebenarnya ini cukup gokil ya. Ini kayak waktu itu Gelmapnya tuh kalau gue sendiri nih, Gelmap itu kan latihannya hampir setiap hari ya waktu itu ya. Waktu itu gue soalnya jadi main cast yang harus ngerti nari gitu, dan di situ posisinya gue nggak pernah bisa nari tuh. Ya maka dari itu gue harus bisa berlatih nari yang bahkan gue lebih sering daripada belajar kuis sosio gitu. Waktu itu gue Waduh, latihan nari, iya inget banget, ada satu hari khusus tuh yang kayak dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam tuh latihan narinya tuh bareng sama Naura, sama anak KTF lah ada gitu kan yang dari kom. Nah latihan nari, besoknya harus tetap, abis setelah nari ternyata abis tetap running dulu kan, bareng Naik nih kan, mana Naik galak lagi. sorry. Nah iya. Nah, abis itu ada yang udah parahnya lagi, abis itu tiba-tiba temen gue pas lagi latihan, ini kondisi habis parade kan waktu itu. Dia pingsan. waduh. Itu dia pingsan, ada yang ngangkatin gak tuh? Aduh, itu ada yang ngangkatin waktu itu. Ya dia mungkin karena kecapean juga ya, soalnya kan effort buat Gelmap tuh seru banget gitu loh. Jadi kayak dari dia sendiri tuh pengen berusaha semaksimal mungkin lah. Itu sampai oke, akhirnya ternyata semuanya udah berusaha semaksimal mungkin nih. Ya udah deh, akhirnya masuk deh ke masa-masa bikin kayak short apa sih trailer gitu ya. Pas bikin trailer tuh kondisinya gue kan waktu itu jadi aku lanang itu main karakter yang agak-agak buat menghapus toxic masculinity gitu lah ya. Nah, di situ ternyata gue harus memplontoskan semua bulu gue gitu. Alhasil gue mencukur semua bulu, dari bulu di wajah, bulu ketiak, bulu lutut, semuanya tuh sampai betis-betis kan. Gue plontos tuh. Pulang-pulang mak gue nanya. Iya betul, pulang-pulang mak gue nanya, adek kok botak, kenapa? Iya, jadi kayak pas gue di Gelmap, ya ternyata ada experience baru lah. Gue jadi belajar cara mencukur bulu-bulu rambut di tubuh juga kan. Jadi ngerti lah ya cara yang bener tuh kayak gimana gitu. Betul, totalitas banget, betul kakak. Itu kayak ada dari temen gue, Aufa, dia yang nemenin gue untuk melakukan semuanya. Oke. Wah, boleh banget untuk brand-brand cukur kalau ingin mensponsori Gelmap boleh banget. Betul, tapi semuanya terbayar sih. Pas sebenarnya target dari Gelmapcom itu sebenarnya bukan yang menang-menangnya gitu kan, tapi gimana bisa semaksimal mungkin di cabangnya masing-masing. Misalnya anak parade, dia yang penting gak usah menang, gak usah kalah, yang penting oke gue sebisa mungkin gue optimal gitu di parade. Sama juga kayak anak-anak PU nih, kayak pas PU udah selesai tuh, aduh itu rasanya udah lega banget gitu. Menang kalah ya udahlah, namanya juga semuanya juga lagi belajar gitu kan. Kayak bener nih kata Abu nih, gak penting menang, gak penting kalah gitu. Berasa sih dari... Tapi jurusan komunikasi ini meskipun tujuan awalnya bukan untuk menang, tapi tetap menang gitu ya. Keren banget emang. Bonus aja, bonus senang tuh. Waduh, kemenangan ini hanya bonus. Oke nih, kira-kira untuk Habib apa ada nih yang mau ceritain ke kita semua mengenai pengalaman unik lainnya yang ada di Gelmap? Pengalaman uniknya ada sih, jadi Gelmap tuh bisa dibilang salah satu ajang memilah-milih pertemanan gitu loh. Jadi sebenarnya ada dinamika pertemanan gitu di Gelmap. Ya pas awal Gelmap tuh cukup banyak yang ini kan, kayak aduh nggak ngerti nih, terus kayak slack, beda pendapat gitu. Jadi ada yang kayak ribut di satu angkatan segala macam, dinamikanya emang gitu kan keseruannya.
Terus sampai ada waktu itu kan yang belajar nari nggak gue doang ya, ada juga temen gue yang belajar nari. Terus penarinya ini emang cukup galak gitu, dan ternyata alhasil dia ngambek kan, ngambek. Tapi ternyata pas Gelmap ini udah di PU, tiba-tiba dia narinya langsung bagus banget gitu, dan ngambeknya itu terobati gitu. Jadi kayak emang dinamika itu di Gelmap tuh biasanya kalau yang di angkatan gue ya udah di awal tuh bakal ada cekcok dulu, tapi akhirnya rekonsiliasi lagi. Oke, tandanya Gelmap ini emang bener-bener tempat yang tepat lah ya untuk kita mendapatkan teman. Oke. Yoi. Oke deh, untuk Kak Brian sendiri kira-kira masih ada lagi nih yang mau disampaikan ke kita semua mengenai pengalaman unik lainnya? Pengalaman uniknya nggak ada sih sebenarnya. Cuman yang ya gitu aja sih, paling yang pingsan, bulu hilang, terus juga yang latihan nari dari jam 11 sampai jam 11. Sisanya sih ada juga sih sebenarnya. Jadi waktu itu pas di angkatan gue tuh sebenarnya Kom udah bikin poster sekalian bareng trailer. Tapi pas ternyata gue nggak bisa nampilin hasil posternya gitu. Jadi ternyata tuh posternya tuh hasilnya konyol gitu muka gue jadi kayak stand up comedy, sedangkan pas itu tuh temanya cukup apa ya, kayak rada-rada horor mistik gitu loh. Makanya akhirnya pas Hamin 3 jam sebelum dikumpulin tuh langsung pas ngeliat hasilnya itu langsung wah pada skip semua gitu dong. Akhirnya kayak pada bikin poster lagi, langsung lari gitu nyari spot di gedung Kom. Ini mana nih pojokan yang bisa buat foto nih. Akhirnya langsung aja foto tuh, langsung coba Dobri gue itu dipanggil kan. Gue lagi di mobil tuh bareng temen gue, waktu itu hujan kan. Gue mau cabut tuh ke Margo, tiba-tiba aduh Dobri lo kesini lagu dong, ke Visip buruan sekarang banget gitu. Terus kayak aduh kenapa nih, gue udah lama-lamain kan dari jam 12, akhirnya gondor jadi jam 1. Pas datang Dobri ke gedung Kom, oke ke gedung Kom. Pas gue ke gedung Kom, Dobri buka baju, apaan nih kan. Kayak soalnya si Lanang ini emang dia tuh di desa yang kayak alat penutup baju gitu buat pria itu kayak jarang gitu kan dipakai. Makanya pas disuruh buka baju gue kaget, ternyata disuruh foto ulang. Tiba-tiba udah ada lighting segala macem, gue di make upin lagi kan. Waduh, ini gue berasa jadi badut juga nih kan. Tapi ternyata hasilnya cukup memuaskan dari editingnya. Paling itu sih memorable banget itu buat gue lagi hujan-hujan soalnya. Oke, memuaskan banget ya Kak. Apalagi aku paling tertarik itu sih dapat pengalaman waxing. Jujur aku juga pengen gitu loh merasakan kayak mana nih kalau waxing untuk demi film dan lain-lain. Oke, thank you banget Kak Brian udah bersedia buat sharing-sharing sama kita semua. Tadi kan kita udah dengerin dari berapa jurusan tuh ya? Dari 5 jurusan. Nah, ada nih jurusan terakhir yang kayaknya dia juga udah gak sabar banget untuk sharing-sharing kan sama kita semua. Apalagi tadi udah mendengarkan cerita-cerita dari jurusan lain gitu kan ya. Langsung aja kita panggil perwakilan dari AHI. Apakah ada di sini? Halo teman-teman dari jurusan lain. Halo semua panitia. Halo Kak. Jadi mungkin bisa di-share nih ya ke kita semua pengalaman mengenai Gelmap yang dialamin beberapa tahun sebelumnya atau tahun kemarin. Jadi jujur-jujuran aja nih ya, gue nggak ikut Gelmap. Beneran. Jadi, jadi gue nggak ikut. Jadi ceritanya gue nggak ikut Gelmap. Tapi gue dikontak sama salah satu anak acara, namanya Zeta. Jadi tujuan gue ikut cuma pengen kenalan sama Zeta doang. Udah. Oh begitu. Tapi Zeta tidak ikut Gelmap. Gue nggak ikut Gelmap, tapi bukan berarti gue nggak ada cerita ya soal Gelmap. Boleh deh ya, meskipun Zaid ikut Gelmap, mungkin boleh diceritain sedikit pengalaman yang dirasakan saat tidak ikut Gelmap. Oke. Pastinya gue kayak ketinggalan banget lah. Jujur gue ketinggalan banget sama teman-teman gue. Karena anak-anak HI pada semangat ikut Gelmap. Semangatnya sama kayak teman-teman jurusan lain. Gue kehilangan banget. Dan ya cuma bisa bantu dari luar sih gue. Kalau teman-teman gue yang lagi bikin-bikin majalah mode pada waktu itu, gue bantuin mikir. Terus yang bikin puisi gue bantu briefing, dan apa ya, ngelihat mereka seru dan gue nggak ikut tuh kan gimana ya, nggak enak lah ya. Kayak merasa left out gitu ya. Bener. Jadi kalau tujuan dari video ini untuk memotivasi teman-teman ikut Gelmap, ya gue adalah contoh yang tidak ikut Gelmap, jadi teman-teman harus pastikan ikut Gelmap.
Oke deh, thank you Zaid udah bagi cerita sama kita semua. Dari tadi kan kita udah mendengarkan dari sisi orang-orang yang ikut Gelmap. Nah, ada Zaid nih di sini yang menceritakan ke kita juga betapa rasanya gak enak gitu nggak ikut Gelmap. Jadi tolonglah ya teman-teman, jangan sungkan-sungkan lagi buat join Gelmap. Thank you Zaid sekali lagi. Sama-sama. Oke. Nah, sebenarnya masih ada satu jurusan lagi nih ya yang mau bercerita sama kita, yaitu sosiologi. Nah, boleh nih Kak Asmi join sama kita semua di atas sini. Nah, itu dia Kak Asminya udah muncul. Halo Kak. Oke. Halo, Indi. Gimana nih Kak perasaannya hari ini? Jujur gue kaget sih waktu tiba-tiba di chat sama anak acara Gelmap. Biasanya rasanya ngechat gue tuh Izul ya. Tiba-tiba dia ngechat kan, halo bang, gue Izul dari panitia Gelmap 2021. Kebetulan gue mau nawarin lo nih buat tampil di Getter nih. Dalam hati gue nerima chat lo aja, gue silent chatnya. Gue ngampain buat Getter. Terus ya udah akhirnya dijelasin kan, oh ternyata Getter tuh mata acara baru lah di Gelmap kan. Dan gue dalam keadaan masih shock tuh, gue screenshot tuh chat gue sama Izul, gue screenshot, gue jadiin konten di second Instagram gue, di second IG gue jadiin konten. Alhamdulillah pas gue taruh di second IG gue di story nggak ada yang cepu ya, karena ya cuma screenshot chat doang kan, bukan video. Itulah pokoknya tuh, jadi nggak ada yang cepu. Sini ya. Iya, gue nge-tag ini. Kebetulan kan gue emang kenal sama Jessica kan, yang kebetulan dia menti gue dulu di PSAK. Gue tag nih di second. Gue tag di second nih, maksudnya apa nih, tiba-tiba gue dia ngejawabnya kayak bijak banget gitu. Kalah tuh ISK-nya Ari Ginanjar, Mama Dede, semuanya kalah tuh, dia bijak banget bilang, Kak Azmi kan emang passion banget lo Kak di sini, lo bakat lo udah nggak diraguin lagi, Maba 2021 butuh lawakanmu. Terus ya nih Jess nih, lo emang menti PSAK gue, lo ada di sini kan nih. Lo emang menti PSAK gue nih di 2020, tapi PSAK cuma mentoring, nggak ada lu scouting gue buat stand up comedy, kagak ada. Nah makanya pakai segala bilang gue lucu tuh kan, makanya ini kan udah gue ngomongnya sambil duduk, kalau kagak lucu nggak komedi, gue udah nggak stand up, nggak komedi kan, gimana ya. Jessica ada di sini ya kebetulan ya. Terus juga ya gue nggak ada basic buat ilmu gitu buat stand up komedi kan ya. Gue tahu sih emang hidup gue udah komedi sih, tapi ya stand up comedy ini kan seni ya. Ada sebuah hadis ya. Sebuah hadis yang berbunyi kalau apabila suatu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Lu mau Jess dijadiin orang yang dikambing hitamkan kalau Gelmap 2022 tuh hancur gara-gara tahun ini ngundang gue. Cuman ya lu lihat lah nih keadaan di negara di Uganda nih kan dipegang oleh orang-orang yang tidak tepat, akhirnya chaos kan. Ya bukan di Indonesia sih, di negara lain tuh. Tapi ya thank you lah buat ajakannya gitu. Oke deh Kak, tapi pokoknya meskipun awal-awalnya agak bingung, tiba-tiba disuruh ikut Getter, tapi excited lah ya untuk berbagi cerita sama kita semua. Excited sih enggak ya, mungkin kalau tadi pertanyaan di pas main Have I Ever Never itu terpaksa, bukan Gelmap doang, terpaksa buat tahun ini. Kalau jawab terpaksa gue 2 kali berarti ya. Terpaksa waktu Gelmap pas maba sama terpaksa Gelmap 2021 nih. Gue terpaksa nih buat tapi ya nggak apa-apa. Soalnya pas gue ngechat tanya si Izul, emang kalau bukan gue yang mewakilin sosio siapa? Belum tahu lagi sih Kak. Ini kayak kesian banget nih Izul nih, kayaknya udah jadi PJ, jadi PIC KLO gue gitu. Cuman ya akhirnya gue usahakan lah untuk tampil hari ini. Gitu. Oke deh, thank you ya Izul sudah berhasil, dan thank you juga untuk Jessica sudah berhasil merayu Kak Asmi untuk hadir di Getter hari ini. Nah, mungkin bisa aja nih langsung Kak Asmi ceritain ke kita semua, apakah ada pengalaman unik yang Kak Asmi alamin selama ikutan Gelmap? Mungkin kalau yang tadi pada banyak ceritanya soal kejadian di Gelmapnya langsung ya, kalau gue lebih ke prosesnya sih. Jadi karena gue 2019 itu masih offline, kita ada danusan. Gue ngomongin soal danusannya pas gue. Jadi danusan Gelmap gue bukan danusan buat panitia ya, danusan buat jurusan gue. Jurusan gue juga kan butuh duit ya buat tampil Gelmap nih ngomongin. Gue benci banget sama yang namanya danusan Gelmap gini, baru buat sosio kan. Masalah juga sama kayak yang tadi. Gue tuh nggak ada ilmu di sini buat jualan. Gue gapir ya. Meskipun gue gapir, gue masuknya sosiologi bukan bisnis Islam bos. Jadi sistemnya kan nih untungnya tuh dibagi rata ya buat seluruh kepentingan jurusan. Itu jauh banget tuh dari yang namanya riba. Tuh bagi-bagi tuh dari danusan itu. Terus juga belum lagi kalau lagi danusan buat sosio tuh ada aja tuh teman-teman laknat lah ya yang bilang hari ini nih gue harusnya danusan nih, terus gue mohon buat dia ada aja alasannya yang kayak sorry banget gue nggak bawa dompet. Ada yang orang ke kampus nggak bawa dompet
kan aneh banget tuh. Terus giliran besokannya, giliran dia nih, dia yang danusan nih. Nih dia mohon-mohon banget, giliran danusan, dia mohon-mohon banget ke gue. Tolong dong beli danusan gue sampai sholat hajat, nazar segala macam biar dibeli lah tuh danusannya sama gue. Tuh ada tuh danusan dari teman gue. Terus juga ada anak 2018, gue inget waktu gue lagi danusan Risol Mayo. Jadi gue danusan Risol Mayo kan. Udah kangen banget nih Kak, gue kan gak pernah offline ya. Kangen banget jualan Risol Mayo. Nah, ya kan Risol Mayo kan harganya 3.000 ya satunya. Nih Risol Mayo itu variabel penyusunnya tuh ada, selain di dalamnya tuh ada telur, daging asap sama mayonaise-nya. Ya kalau makannya banyak sih, kalau makannya dikit sih oke lah ya, makan 2 gitu, masih kenyangnya pas lah. Ini gue ada gue jualan ke anak 2018 nih, mungkin kalau nonton nih namanya Andika Bewok ya dia. Gue nih lagi nongkrong nih di di deket TV UI lah, di samping dekat parkiran tuh. Dik beli dong Risol Mayo gue. Sokin mi. Terus berapaan? 3.000 satu. Oke, nih gue beli langsung 15.000, dapat 5 kan? Tapi langsung lu makan 5 depan muka gue. Gue disuruh. Jadi dia ngebeli danusan gue, tapi gue suruh makan 5 depan mukanya tuh. Makanya kayak yang tadi gue bilang, kalau makan 2 doang mah oke lah ya. Bisa lah. Ini 5 langsung depan muka dia langsung, ya kan muntah gitu loh, dengan variabel penyusun yang tadi gue bilang itu. Tapi sempat ada teman gue yang dia jual juga ke Dika, sama tuh disuruh beli langsung 15.000. Dia nekat, dia tetap disikat nih. Oh ya nggak apa-apa deh, lumayan gue kepotong 15.000 lah. Risol 1 aman, risol kedua aman, risol keempat dia udah batuk-batuk tuh, risol kelima muntah. Itu kalau dia danusannya sekarang, sevisip tuh pada tahu dia COVID, pasti dituduh COVID langsung sevisip. Dia muntahnya di tongkrongan sosio, anak-anak krim di takor atas, orang-orang yang nongkrong di smoker takor pada tahu dia muntah juga, karena dinding visip kan bisa berbicara tuh. Iya nah, betul. Gue udah vaksin bro, senang. Gue Pfizer bro. Sorry. Ya oke, itu sih dan soal danusan ya. Terus apalagi ya kalau gue ngomongin soalnya gue kalau pas Gelmap juga cuman jadi pas parade ya. Gue pas parade itu mungkin gue sempat minjem nyewa gerobak gitu dari Kutek. Gue dorong dari Kukel, sorry. Gue dorong gerobak dari Kukel, gerobak cilok. Dari Kukel ke Visip ngedorong. Karena emang itu salah satu jadi alat buat gue parade gitu kan, tuh udah nyarinya susah. Terus effort buat dorong masuknya sempat ditahan sama PLK juga kan, saat itu dikira mau jualan gue. Padahal gue saat itu belum gondrong, masih botak gitu, masih polos gitu muka gue. Iya, terus ya capek lah, ada lumayan berasa di situ. Oh ya kalau balik lagi soal danusan, gue baru ingat nih. Gue kalau ngomongin danusan ya, bandingin sama anak kom ya, ini Dobri, ini gue ngomongin jurusan lo nih Dok. Kayaknya Kak Asmi punya banyak banget cerita soal danusan, mungkin dia punya dendam gitu ya. Iya. Nih, kalau gue ngomongin bandingin sama kom ya, rakyatnya kan kom tuh abrek-abrek ya. Dia angkatan gue tuh sosio cuman 80 orang. Kom itu kalau nggak salah 2019 150-an ya, Do ya. Sekitar 150 kan kalau gue nggak salah tuh. Dia PT-PT goceng 1 orang udah bisa nutupin danusan sosio 3 minggu. Tuh ya, makanya kan dia rame itu udah. Nggak boleh ngomong kasar ya, sorry. Ya pokoknya udah rame. Terus belum lagi di Visip kan yang ada jurusan yang ada paralel sama KKI kan cuma kom doang ya. Udah rakyatnya banyak. Ada anak KKI yang dari lahir tuh udah tajir, napas doang udah kaya nih orang-orang kom. Buat dana pemasukan ya gue sosio KKI sih emang. Sendiri doang gue tuh santai. Hari ini Kak Asmi itu namanya sosio KKI karena dia mau membawa-bawa nama KKI hari ini. Nah, iya tuh kan. Iya kayaknya ya. Makanya itu udah dari kom udah rakyat paling banyak, ada anak-anak KKI yang udah pasti tajir kan tuh, jadi dana buat mereka tuh jadi nggak kaget lah kalau kom juara ya. Sedangkan anak sosio kan walaupun 80 orang semuanya reguler ya. Jadi anak-anak reguler kan ya dia dapat BOPB aja masih ngajuin cicilan beberapa kan. Jadi mau beli risol 3.000 dulu ya. Iya kan. Sayang nih duitnya gitu. Iya, terus ya oke yang tadi gue bilang anak sosio yang reguler tuh bayar BOPB aja masih ngajuin cicilan, masih ngajuin beasiswa. Ini kalau bandingin sama kom masih banyak. Makanya gue pas 2019 tuh gue sempat mikir kayaknya panitia Gelmap tuh lagi cosplay jadi pemerintah gitu. Seneng banget nih ngelihat adanya ketimpangan sosial di antar jurusan-jurusan itu. Yang penting kepentingan dia buat indikator keberhasilan tercapai gitu. Tapi alhamdulillah ya di 2020 ya walaupun jadinya online waktu dipegang sama ya pemerintah Uganda tentu bukan Indonesia. Salah gue bukan Indonesia lah pokoknya. Ya
Tapi alhamdulillah di 2020 udah berubah ya. Kita nggak ada juara umum lagi, dibentuknya festival, walaupun ada kayak beberapa penampil terbaik. Dan waktu dipegang Gusti sama Jenny ya itu. Dan kalau balik lagi ke yang pas gue pas hari H sih, pas PU gue kebetulan lagi nggak di FISIP sih. Gue saat itu lagi ke Solo. Dan gue cukup menyesal sih, saat itu gue lebih memilih buat menghadiri pernikahan sepupu gue daripada buat nonton teman-teman gue tampil. Terus gue beringat buat latihan ya. Gue kan iya, gue juara umum, alhamdulillah juara umum. Seberapa nggak tahu. Nggak tahu juara umum. Ini terakhir. Gue kan emang bukan penampil ya, bukan talent. Tapi gue suka ikut latihan pas penampil mau tampil. Di latihan itu di Gedung H. FYI Gedung H itu 6 lantai. Kita latihan biasanya udah sampai jam 8 malam nggak sih? Gue lupa di tanggal jam berapa. Pokoknya gue habis iso sama maghrib. Latihan di lantai 5. Gue mencet lift nih buat ke lantai 5 nih. Naik lah. Pas di lantai 5 dia nge-skip. Langsung ke lantai 6. Lantai 6 nih cuma ada satu ruangan. Yakob Utama tuh cuma satu aula dan karena udah di atas jam 5 sore, gelap. Tiba-tiba sampai lantai 5 ke-skip, di lantai 6 dia kebuka. Dan dia nggak mau turun lagi. Akhirnya gue keluar dulu. Iya, gue bertiga tuh habis sholat maghrib. Akhirnya ya udah gue keluar dulu, teman-teman gue pada teriak-teriak gitu sih. Gue bertiga saat itu, gue sama Mudi sama siapa gue. Terus gue masuk lagi, alhamdulillah. Dia ngapain itu? Emang habis sholat mau naik lagi balik ke tempat latihan. Habis itu ya udah akhirnya pas gue keluar, gue masuk lagi, alhamdulillah bisa sih. Akhirnya kita nyampe ke ruangan di gedung di lantai 5 gitu. Thank you. Itu aja sih. Oke deh Kak Asmi, thank you banget udah berbagi ke kita semua pengalaman-pengalaman yang Kak Asmi punya selama ikutan Gelmap di 2019 yang masih offline. Oke, thank you Kak. Yo, sama-sama. Jadi nih, sebelum kita masuk ke penutupan, mungkin bisa kali ya, masing-masing tuh menyampaikan pesan singkat kenapa sih kita semua tuh harus ikutan Gelmap 2021. Mungkin bisa dari Kak Aldo duluan kali ya. Kak Brian duluan nih. Kenapa sih kita tuh harus ikutan Gelmap? Menurut gue kenapa kalian harus ikut Gelmap itu karena itu bakal jadi momen di semester 1 kalian yang nggak akan bisa kalian ulangin lagi selamanya kecuali kalian masuk FISIP lagi. Dan kalau misalnya kalian nggak ikut nanti bakal kayak si Zaid nih, nyesel akhirnya nggak ikut Gelmap nih, ya kan? Iya, jadi nikmati aja tuh keseruannya, bakal banyak deh dinamikanya, tapi ujung-ujungnya itu buat fun juga. Gitu sih paling. Oke, thank you Kak Brian. Oke, selanjutnya mungkin Dendi bisa disampaikan alasan singkat kenapa kita harus ikut Gelmap? Setuju sih sama siapa Bang Brian. Kalau dari gue sendiri, gue yakin kalau dari pengalaman gue, Gelmapnya itu kayak ngebuka jalan kemana-mana gitu, di mana ketika lo ngikutin jadi kontingen, lo bakal dikenali nih sama relasi-relasi lain di mana bakal ngebantu lo buat nanti. Contohnya kayak gue tiba-tiba keterima di BEM juga mungkin karena gue di Gelmapnya aktif jadi editor gitu. Jadi mungkin ya itulah intinya. Jangan masuk lingkaran setan PDD. Sih nggak nyambung. Oke, Dendi. Selanjutnya Kak Asmi yang tadi baru cerita-cerita nih sama kita, mungkin bisa disampaikan kenapa sih kita semua tuh harus ikut Gelmap? Kenapa ya? Sebenarnya nggak harus sih. tapi ya emang kalau nanya harus apa nggak harus kan. Cuman ya kalau bisa ikut ya ikut lah. Kan Gelmap kepanjangannya apa sih? Pagelaran Mahasiswa Aktif Berkarya kan. Setidaknya walaupun kalau lo nggak aktif dan lo nggak bisa berkarya, kan lo mahasiswa. Jadi ya lo masih masuklah ke dalam bagian dari Gelmap itu sendiri. Ya Gelas Maba itu pas tahun 2003 kalau nggak salah Gelas Maba. Ya paling itu sih. Jadi mungkin kayak yang tadi bilang sama Dobri itu jadi salah satu. Gue nggak tahu sih kalau online bakal sememorable apa. Cuman menurut gue walaupun gue nggak terlalu banyak berkontribusi di Gelmap pun gue ngerasa cukup banyak momen-momen yang bisa gue rasain bareng-bareng sama teman-teman seangkatan gue dan sejurusan gue pas lagi menyusun sampai ke hari H Gelmap gitu. Mungkin gitu aja sih. Semoga kalian semua harus ikut Gelmap ya. Thank you. Nah, thank you Kak. Oke, next nih mungkin bisa dua maut politik yaitu Kakak dan Rafa disampaikan nih apa sih kenapa sih kita harus ikut Gelmap gitu. Siapa dulu nih? Ed dah. Ya ini gue mute nih, lu duluan Kakak. Oh ya dah, oke.
Kenapa lu pada harus ikut Galmap? Karena walaupun lu terpaksa ikut Galmap ya, kayak tadi banyak yang terpaksa ikut Galmap, tapi seenggaknya lu bisa bakal seneng dan bangga ngeliat teman-teman lu bisa berkarya di Galmap. Ya walaupun hasil karyanya kadang-kadang ada yang wadidaw gitu loh, cuma seenggaknya kebersamaannya di Galmap itu sih yang memorable gitu, dan lu bisa dapet teman yang sebenarnya di Galmap, karena di Galmap momen memilah teman-teman. Benar sekali tuh. Terusnya nih, kalau di Gelmap tuh menang senang gitu kan. Kalau menang senang banget, nyampe udah pensiun sekalipun gitu nggak tuh. Terus kalau kalah juga nggak masalah, karena kita ngebangun karya-karya yang luar biasa gitu ya, istilahnya kita berkarya yuk, waduh. Yang penting udah dapet Terusnya pengalamannya dulu lah ya. bener banget. Terus bisa diajak buat ikut Getter tahun depan ya, waduh. Nah, itu dia motivasinya. Gitu. Motivasi gue masuk Gelmap itu sih dari TK, pengen ikut Getter. Ya, jadi jangan lupa ya semuanya ikut Galmap gitu loh. Oke Tidak deh. apa-apa walaupun terpaksa. Thank you. Nah, untuk Arke dan Kak Abu, mungkin mau disampaikan juga nih, kenapa sih kita harus ikut Gelmap, alasannya untuk meyakinkan para Girlmates kalian? Silakan. Mungkin Abu dulu boleh. Ya. Apa ya, kalau gue ini sih dapat hard skill jadi tukang, itu salah satunya ya. Terus yang kedua, mapping ini sih, mapping mana lawan mana kawan. Jadi itu kayak kelihatan gitu loh nanti yang nggak mau kerja di kesos siapa, kayak nggak mau bonding di kesos, dan juga yang mau bonding. Terus juga sebagai apa ya, sarana buat bondingin angkatan. Nggak tahu ya, walaupun banyak konflik tapi tuh dinamiknya seru gitu, kayak ya udah jadi abis konflik ya udah makin rata ya gitu ya kan. Udah gitu doang sih paling dari gua, silakan. Oke, kalau untuk Arke nih, apa alasannya? Itu apa ya? Ya pokoknya kayak Gelmap kan ya salah satu acara yang buat mahasiswa baru ya. Jadi kayak mungkin gua ada pesan juga, kayak nikmatin aja semester 1 semester 2, karena kalian masih jadi anak FISIP, bukan jadi anak jurusan kalian masing-masing, masih banyak matkul ininya. Jadi kayak itu menurut gue bisa bonding sih, kayak ya semester 1 itu kan kayak lu masih apa ya, mungkin banyak mainnya lah dalam tanda kutip gitu kan. Jadi nikmatin aja Gelmapnya, kalau mau ikut aja, itu buat seneng-seneng doang kok, bukan buat perang, bukan buat dapetin juara 1 juara 2. Jadi ya intinya nikmatin aja. Terus ya udah, karena suatu saat lu bangun, lu udah nggak bisa ikut Gelmap lagi, jadi jangan disisiain gitu. Oke deh, thank you Arke dan Kak Abu. Dan mungkin bisa kita panggil lagi nih perwakilan antropologi, yaitu Enzo, yang katanya dia punya kata-kata mutiara untuk meyakinkan para Girlmates kalian buat ikutan Gelmap. Ayo silakan Enzo disampaikan kata-kata mutiara apa ya? sorry. Oh ya, pokoknya ikut aja lah. Bingung. Sorry. Ya intinya ikut sih, gak rugi. Pertama ya sebenarnya tujuan Gelmap kan sebenarnya gini. Gelmap kan sebenarnya jadi media buat kita apa ya, berkarya gitu ya, buat kita berekspresi. Jadi sebenarnya jadi ini sebagai ruang untuk kalian berekspresi juga. Ini jadiin ajang lah buat kalian biar makin solid. Yang pasti ikut Gelmap lah, jangan gak ikut. Ya udah, oke, dadah. Oke, itu ya teman-teman bisa didengar kata-kata mutiara dari Enzo. Pokoknya Gelmap itu ajang berekspresi. Untuk Zaid, perwakilan HI, mungkin meskipun gak pernah ikutan, mungkin ada kata-kata untuk meyakinkan Girlmates untuk ikutan Gelmap? Kayaknya udah dijelasin sama teman-teman barusan ya. Apalagi Kak Brian. Jadi ikutan aja lah. Gak sibuk-sibuk banget kan kalian semester 1. Jadi ya ini kan jadi ajang buat kenalan sama teman-teman dekat, nggak cuma di jurusan tapi juga di luar jurusan, jadi divisi. Jadi ya worth it kok. Pokoknya jangan sampai nyesel lah ya, jangan sampai nyesel karena ketinggalan ikut Gelmap. Oke deh, thank you semuanya. Nah teman-teman, tadi kan kita udah dengerin curhatan, gosipan, rumpian dari teman perwakilan para jurusan ada di FISIP mengenai Gelmap gitu kan. Nah, sekarang kita udah sampai di terakhir banget nih. Kita udah gak kerasa, udah sampai di penghujung acara. Semoga Girlmates yang dari tadi udah nontonin kita beramai-ramai di sini cerita
nggak jelas, ada yang jelas, ada yang nggak jelas, bisa makin paham dan makin tertarik buat ikutan Gelmap. Apalagi tadi yang seperti udah dijelasin sama para teman-teman kita di sini, kalau emang ada banyak banget alasan buat kamu ikutan Gelmap 2021. Kalau gitu, gue Indi sebagai MC pamit undur diri. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di Gelmap 2021 semuanya. Bye. Selamat berkarya.